Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dosen Politeknik Penerbangan Palembang. Untuk sesi ketiga, saya akan mencoba berbagi kembali terkait metodologi atau methods ya. Jadi method ini adalah tujuannya explain how the data were collected. Nah, bisa juga how the data were analyzed ya. Isinya adalah seperti ini. Method provides the reader enough details so they can understand and replicate your research. Jadi si pembaca paham secara detail bagaimana Bapak Ibu melakukan penelitian. Kemudian explain how you study the problem, gimana Bapak Ibu mempelajari masalah. Kemudian identify the procedure how you followed. And other days chronologically where possible, di mana kronologinya terjadinya penelitian ini. Kemudian explain new methodology in detail, otherwise name the method and cite the previously published work. Jadi sama juga boleh menjelaskan metodologi baru mungkin yang Bapak Ibu lakukan, kemudian bisa juga nama metodenya apa, kemudian juga menceritakan previously published work, penelitian terdahulu yang sudah publish terkait dengan metode ini. Kemudian include the frequency of observation, kemudian frekuensi pengamatannya bagaimana, type-nya, kemudian data recordnya apa, seperti apa rekamannya, itu juga harus diceritakan. Be precise in describing measurements and include errors of measurement. Kalau ini kuanti, Bapak Ibu juga harus menceritakan gimana mengukurnya, kemudian errornya seperti apa. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu ceritakan ketika Bapak Ibu menulis sebuah metodologi. Bisa seperti ini, contohnya. Method. Nah, jadi seperti ini, judging from the type of this study. Nah, ini saya besarkan terlebih dahulu. Bahwa type the study include in the exposed factor research. Jadi penelitian ini termasuk exposed factor karena sesuai dengan simptom that they had existed before. So there was no need to give treatment. Jadi tidak perlu memberikan treatment terhadap variabel ini. Jadi bisa langsung ketika Bapak Ibu menceritakan langsung ada teori siapa yang Bapak Ibu anut dalam membuat sebuah metodologi. Kemudian this research use quantitative approach because the data analysis technique is statistical. Jadi pasti kalau penelitian itu kuantitatif menggunakan statistik. Ketika ngomong statistik, kemudian bicara hipotesis, mungkin ada teorinya, bisa Bapak Ibu langsung cantumkan menurut Sugiono. Jadi bahasa itu statistik, kemudian hipotesis itu ada di Sugiono. Kemudian metode juga menceritakan populasinya siapa saja, all high school teachers ya. Kemudian formulanya formula riset ini diambil dari modelnya Isaac and Michael, termasuk samplingnya menggunakan probability sampling. Nah, itu juga ada teorinya. Kemudian data collection technique through observation and questionnaire. Jadi jelas bahwa penelitian ini datanya diambil melalui observasi dan kuesioner. Jadi langsung saja to the point yang Bapak Ibu lakukan. Ini juga boleh dengan menggunakan pronoun. We umpamanya we collected, nah boleh diganti dengan we collected the data. Nah, we collected the data through observation and questionnaire. Kemudian observation is used to obtain preliminary observation. Nah, jadi Bapak Ibu langsung to the point yang diceritakan ke observasinya bentuknya apa, kemudian observasinya bagaimana, yang diobservasi itu siapa, itu dicontohkan. Kemudian data analysis technique in the form of hypothesis testing, atau boleh Bapak Ibu ganti dengan pronoun we ya gitu ya. We analyze the data, using hypothesis using the t-test. Nah, boleh diganti dengan using t-test and f-test carried out with the help of using f-test carried out using SPSS, carried out by SPSS, boleh versi 20. Nah, seperti itu ya. Kemudian the t-test was used to test whether the principal leadership variable, academic supervision, professional competence partially. Kemudian kalau dia
simultannya pakai F-test, the F-test, principal industrial academic process, simultaneous use, the F-test. Jadi ini jelas, jadi yang dilakukan apa, t-test itu gunanya untuk apa, f-test itu gunanya untuk apa, melihat variabel apa terhadap variabel apa. Itu kira-kira yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu menulis sebuah metodologi, dan boleh semua ini langsung dilakukan, diceritakan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kembali kepada perorangan kita boleh. Nanti ketika kita kirimkan atau submit kepada jurnal, mereka minta ganti, boleh Bu ini diganti dengan the data were collected boleh, atau langsung kalau enggak ya, kalau tidak melakukan rejected ya tetap aja begini, karena lebih bagus, lebih jelas apa yang kita lakukan langsung dipronounkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.